Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa dunia ini tiba-tiba runtuh? Pernahkah Anda merasa kehilangan segalanya? Harta, cinta, kepercayaan, atau bahkan harapan? Pernahkah Anda bertanya dalam hati, mengapa semua ini terjadi padaku? Mungkin Anda sedang berada di titik nol kehidupan, titik di mana semuanya terasa hampa. Titik di mana yang tersisa hanyalah kesedihan dan pertanyaan yang tak terjawab. Tapi tahukah Anda, titik nol bukanlah akhir. Titik nol adalah pintu masuk menuju perjalanan yang lebih besar. Titik nol adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita untuk lebih dekat kepadanya. Dalam tasawuf, kehilangan bukanlah hukuman, melainkan pelajaran. Bukan kutukan, tetapi jalan menuju pemahaman yang lebih dalam. Dan bagi mereka yang mau merenung, kehilangan bisa menjadi awal dari perjumpaan dengan Allah yang sesungguhnya. Maka duduklah sejenak, tenangkan hati Anda, lepaskan segala beban yang mengikat, dan mari kita renungkan bersama bagaimana kehilangan bukan akhir, melainkan awal perjalanan menuju Allah. Jika Anda merasa video ini bisa menjadi pelipur lara bagi orang-orang yang sedang mengalami ujian, silakan bagikan. Bisa jadi, ini adalah jawaban yang mereka cari selama ini. Kehilangan adalah penghancuran ego, hancurnya kesombongan, munculnya kesadaran. Kehilangan seringkali menjadi pukulan telak bagi jiwa yang masih terikat dengan dunia. Ada rasa sakit, ada kehancuran, ada ketidakmampuan menerima. Tetapi dalam tasawuf, kehilangan bukanlah kebetulan, melainkan cara Allah menghancurkan ego yang selama ini menutupi cahayanya dalam diri kita. Manusia seringkali merasa dirinya kuat, merasa mampu mengendalikan segalanya, merasa memiliki kuasa atas hidupnya. Namun, saat kehilangan datang, saat kekayaan lenyap, saat cinta pergi, saat kedudukan jatuh, kita dipaksa melihat diri kita yang sebenarnya, makhluk yang lemah, tidak berdaya tanpa Allah. Ego adalah tirai yang menutupi penglihatan kita dari kebenaran hakiki. Ia membuat kita merasa cukup dengan diri sendiri, tanpa merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita kehilangan segalanya, saat tak ada lagi yang bisa diandalkan, kita mulai melihat dengan mata hati. Kita mulai menyadari bahwa semua yang kita anggap sebagai milik kita sebenarnya bukanlah milik kita. Bukankah Fir'aun jatuh karena egonya? Bukankah Qarun tenggelam bersama hartanya karena ia merasa berkuasa? Ego adalah penghalang terbesar antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ketika kehilangan datang, kita memiliki pilihan, tetap tenggelam dalam kesedihan dan perlawanan, atau membiarkan diri kita luluh, tunduk, dan kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Seperti seorang pengemis yang kehilangan tempat tinggalnya, ia tak punya pilihan selain mengetuk pintu orang lain. Begitulah manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baru benar-benar mengetuk pintunya ketika kita kehilangan tempat bersandar selain Dia. Dunia hanya bayangan, Allah adalah kebenaran, melepas ketergantungan pada yang fana. Berapa banyak manusia yang mengejar dunia dengan segala ambisi dan keinginannya? Berapa banyak yang mengorbankan jiwanya demi harta, kedudukan, atau cinta dunia? Kita hidup dalam ilusi, seolah-olah dunia ini akan bertahan selamanya, seolah-olah apa yang kita miliki tidak akan pernah lepas. Tetapi, tasawuf mengajarkan satu kenyataan mendasar. Dunia hanyalah bayangan, dan hanya Allah yang hakiki. Seperti fatamorgana di padang pasir, dunia ini memberi ilusi bahwa ia bisa memberi kebahagiaan, kepuasan, dan keamanan. Namun, ketika kita mendekat, kita menyadari bahwa semuanya hanyalah kosong. Harta yang kita kumpulkan tidak menjamin ketenangan hati. Kekuasaan yang kita raih tidak bisa melindungi kita dari kegelisahan batin. Bahkan cinta manusia pun bisa berkhianat dan meninggalkan kita. Sufi besar Jalaluddin Rumi pernah berkata, "Jangan bersandar pada dunia, karena ia hanyalah bayangan. Jika engkau mengejarnya, ia akan lari.
jika engkau meninggalkannya, ia akan mengikutimu. Maka kehilangan adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyadarkan kita bahwa kita telah terikat dengan bayangan. Kita telah menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang tidak pernah benar-benar ada. Kita lupa bahwa yang sejati bukanlah apa yang bisa kita lihat dan sentuh, tetapi yang ada dalam hati, keimanan, ketundukan, dan cinta kepada Allah. Menggenggam dunia, semakin kita terluka saat kehilangan. Tetapi, semakin kita sadar bahwa dunia hanya alat, bukan tujuan, maka hati kita akan semakin ringan. Dunia bukan untuk dimiliki, tetapi untuk dilewati. Seperti seorang musafir, kita tidak akan membawa semua yang kita temui di perjalanan. Kita hanya mengambil bekal yang cukup untuk sampai ke tujuan akhir kita, Allah. Maka kehilangan bukanlah musibah, tetapi rahmat yang tersembunyi. Sebab melalui kehilangan, Allah menarik kita dari bayangan menuju cahaya. Hancurnya duniawi, bangkitnya spiritual, kehancuran yang menjadi gerbang menuju Allah. Apa yang terjadi ketika seseorang kehilangan segalanya? Ketika tak ada lagi yang bisa ia genggam, ketika semua yang ia bangun runtuh dalam sekejap. Dalam pandangan manusia biasa, itu adalah kehancuran. Tetapi dalam pandangan sufi, itu adalah kelahiran. Kehancuran duniawi seringkali menjadi awal dari kebangkitan spiritual. Seperti biji yang harus hancur agar tumbuh menjadi pohon, begitu pula jiwa manusia, ia harus kehilangan agar menemukan. Sejarah telah menunjukkan bahwa banyak orang baru benar-benar menemukan makna hidup setelah kehilangan besar. Nabi Musa harus meninggalkan istana Fir'aun sebelum akhirnya dipilih sebagai nabi. Nabi Yunus harus terkurung di dalam perut ikan sebelum benar-benar memahami ketergantungannya kepada Allah. Nabi Muhammad SAW sendiri harus kehilangan orang-orang yang dicintainya, ibunya, kakeknya, istrinya Khadijah, pamannya Abu Thalib, sebelum mencapai puncak keimanan dan keteguhan dalam dakwahnya. Tasawuf mengajarkan bahwa kehilangan adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun kembali jiwa kita. Seperti bangunan tua yang harus dihancurkan sebelum dibangun kembali dengan lebih kokoh, begitu pula manusia seringkali harus dihancurkan dulu agar bisa dibangun kembali dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dunia sufi, ada istilah fana, yaitu lenyapnya kesadaran terhadap dunia dan diri sendiri dalam kehadiran Allah. Orang yang mengalami fana tidak lagi melihat dunia dengan mata manusia biasa. Ia melihat segala sesuatu sebagai cerminan dari Allah. Ia hidup bukan untuk dunia, tetapi untuknya. Kehilangan seringkali menjadi jalan menuju fana ini, karena saat dunia tidak lagi menjadi pegangan, satu-satunya yang tersisa hanyalah Allah. Dan saat seseorang telah sampai pada keadaan ini, kehilangan bukan lagi sesuatu yang menakutkan, sebab ia telah memiliki sesuatu yang tidak bisa diambil oleh siapapun, hubungan yang tak tergantikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang hatinya bergantung pada dunia, maka ia akan didera oleh kesedihan yang tiada habisnya. Tetapi barang siapa yang hatinya bergantung pada Allah, maka ia akan merasakan kebahagiaan yang tiada akhirnya." Maka, kehancuran duniawi bukanlah akhir, ia hanyalah awal dari perjalanan menuju kebangkitan spiritual. Sebuah perjalanan yang membawa kita semakin dekat kepada Allah. Sebuah perjalanan yang mengajarkan kita bahwa kehilangan bukanlah kehancuran, tetapi pembebasan. Pembebasan dari ilusi, pembebasan dari keterikatan, dan pembebasan menuju cinta sejati kepada Allah. Dan inilah hakikat titik nol kehidupan. Bukan akhir, tetapi awal dari sebuah perjalanan menuju cahaya. Zikir di titik nol, menemukan kedamaian dalam kehampaan. Ketika kehilangan merenggut segalanya, ketika semua yang kita cintai menjauh, dan ketika dunia terasa gelap, apakah masih ada sesuatu yang bisa kita genggam? Apakah masih ada yang tersisa untuk menenangkan hati? Di dalam kesunyian titik nol, di saat tak ada satupun yang bisa diandalkan, hanya satu hal yang tersisa, menyebut nama Allah. Zikir bukan sekadar mengulang lafaz dengan lisan. Zikir adalah mengembalikan kesadaran kita kepada Tuhan. Zikir adalah memanggilnya.
bukan sekadar dalam suara, tetapi dalam hati yang hancur, dalam jiwa yang kosong, dalam raga yang tak lagi berdaya. Orang yang tenggelam dalam dunia seringkali lupa berzikir. Mereka sibuk mengejar, sibuk menginginkan, sibuk mengeluh. Tetapi, orang yang telah kehilangan segalanya justru seringkali menemukan zikir sebagai satu-satunya yang tersisa. Bukankah Nabi Yunus baru menemukan zikir sejati ketika ia berada di dalam perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ia mengucapkannya bukan dengan bibir, tetapi dengan hati yang pasrah. Tidak ada lagi yang bisa ia harapkan dari dunia. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkannya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika ia berzikir dalam kepasrahan total, Allah mengeluarkannya dari kegelapan. Begitu pula dalam kehidupan kita. Ketika kita berada di titik nol, saat tidak ada manusia yang bisa menolong, saat semua pintu dunia tertutup, justru saat itulah pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala terbuka lebar. Zikir bukan hanya menghibur, tetapi mengubah jiwa. Ia membasuh hati yang luka, ia menenangkan kegelisahan yang tak berujung. Seperti bayi yang tenang dalam dekapan ibunya, begitulah hati yang berzikir, tenang dalam pelukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran, pintu menuju cahaya ilahi. Kehilangan seringkali membuat seseorang bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tetapi, pertanyaan yang lebih penting adalah, bagaimana aku bisa melewati ini dengan hati yang utuh? Kesabaran bukanlah sekadar menunggu waktu berlalu. Kesabaran adalah seni bertahan, seni menerima, seni tetap berdiri meskipun hati ingin runtuh. Dalam tasawuf, kesabaran bukan hanya soal menahan diri dari keluhan, tetapi memahami bahwa setiap luka adalah bagian dari takdir ilahi. Bahwa di balik air mata ada pelajaran yang belum kita mengerti. Bukankah Nabi Ayub diuji dengan kehilangan harta, anak-anak, kesehatan, hingga ia ditinggalkan oleh hampir semua orang? Tetapi ia tetap berkata, "Tuhanku yang memberiku semua ini, dan Tuhanku pula yang mengambilnya. Aku hanya seorang hamba yang harus bersabar." Kesabaran adalah jembatan yang mengantarkan seseorang dari kegelapan menuju cahaya. Kesabaran adalah perahu yang membawa kita melewati badai, sampai akhirnya kita menemukan pantai ketenangan. Tidak ada manusia yang ingin kehilangan. Tidak ada yang ingin diuji. Tetapi ujian adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menimbang hati kita. Apakah kita hanya mencintainya dalam nikmat atau juga dalam kesulitan? Apakah kita tetap setia dalam gelap sebagaimana kita setia dalam terang? Kesabaran adalah bukti cinta. Sebab orang yang mencintai Allah akan tetap bersamanya, meskipun dalam keadaan yang paling menyakitkan sekalipun. Ikhlas, melepas dengan hati yang lapang. Ikhlas adalah seni merelakan, bukan karena tidak peduli, tetapi karena percaya bahwa semua ini adalah bagian dari perjalanan menuju Allah. Ikhlas adalah ketika seseorang kehilangan, tetapi hatinya tetap penuh. Ia telah melepaskan, tetapi tidak merasa kehilangan. Ia telah menyerahkan segalanya kepada Allah, dan karena itu, hatinya tak lagi berat. Banyak orang yang merasa berat melepas sesuatu, bukan karena mereka mencintainya, tetapi karena mereka merasa memilikinya. Mereka lupa bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah titipan. Ikhlas bukan berarti tidak merasakan kesedihan, tetapi ikhlas adalah ketika seseorang menangis. Lalu setelah itu, ia mengusap air matanya dan berkata, "Ya Allah, aku tahu ini darimu. Aku tahu Engkau lebih tahu apa yang terbaik untukku." Dalam perjalanan hidup, kita semua akan kehilangan sesuatu. Entah itu harta, kedudukan, cinta, atau bahkan orang-orang yang kita sayangi. Tetapi semakin cepat kita belajar ikhlas, semakin ringan perjalanan kita. Sebab kita akan memahami bahwa tidak ada yang benar-benar hilang. Semua hanya berpindah ke tangan yang lebih baik, yaitu tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal, berserah diri kepada Sang Maha Pemelihara. Ketika kehilangan datang, ketika semua yang kita genggam terlepas dari tangan kita, satu hal yang tersisa adalah tawakal. Tawakal bukan sekadar menyerah,
bukan pula tanda kelemahan. Tawakal adalah bentuk kepercayaan tertinggi seorang hamba kepada Tuhannya. Ia adalah kesadaran bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi, ada tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur dengan sempurna. Orang yang tidak bertawakal akan terus hidup dalam ketakutan, takut kehilangan, takut gagal, takut masa depan. Tetapi orang yang bertawakal berjalan dengan tenang karena ia tahu bahwa apapun yang terjadi, Allah telah menuliskannya dengan penuh kebijaksanaan. Burung yang terbang di langit tidak membawa bekal. Ia keluar dari sarangnya setiap pagi tanpa tahu di mana ia akan menemukan makanan. Tetapi ia tidak khawatir. Ia percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupi kebutuhannya. Maka manusia yang diberi akal dan hati, mengapa masih meragukan pemeliharaannya? Tawakal bukan berarti diam tanpa usaha. Tawakal adalah melakukan yang terbaik, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti seorang petani yang menanam benih, menyiraminya, menjaga tanahnya, tetapi ia tidak bisa memaksa kapan hujan turun atau kapan tanaman itu tumbuh. Yang bisa ia lakukan hanyalah percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyempurnakan segala upayanya. Begitu pula dengan kehidupan. Ada hal-hal yang bisa kita upayakan, tetapi ada pula hal-hal yang berada di luar kendali kita. Di titik itulah, tawakal menjadi satu-satunya jalan. Ia membebaskan hati dari beban yang tak perlu. Ia membiarkan jiwa tetap tenang, bahkan di tengah badai yang paling dahsyat sekalipun. Mengubah luka menjadi cahaya. Setiap manusia memiliki luka. Luka dari kehilangan, luka dari pengkhianatan, luka dari harapan yang tidak menjadi kenyataan. Luka itu menyakitkan, membuat hati terasa kosong, membuat hidup terasa gelap. Tetapi dalam tasawuf, luka bukanlah akhir. Luka adalah pintu masuk bagi cahaya. Jalaluddin Rumi pernah berkata, luka adalah tempat di mana cahaya masuk. Luka yang diterima dengan sabar, luka yang direnungi dengan kesadaran, bisa menjadi sumber kebijaksanaan. Ia bisa mengajarkan kita tentang hakikat dunia yang fana. Ia bisa mengajarkan kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tetap menemani kita bahkan ketika semua orang telah pergi. Ada orang yang membiarkan lukanya menghancurkannya. Mereka tenggelam dalam kesedihan, membiarkan diri mereka patah, kehilangan makna hidup. Tetapi ada pula orang yang menjadikan lukanya sebagai jalan menuju Allah. Lihatlah kisah Nabi Yusuf. Ia dilempar ke dalam sumur, dijual sebagai budak, dipenjara tanpa kesalahan. Hidupnya penuh luka, tetapi justru dari luka itulah ia menemukan Allah dengan lebih mendalam. Dan pada akhirnya, luka itu berubah menjadi kemuliaan. Maka ketika luka datang, jangan bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tetapi bertanyalah, apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku melalui luka ini? Karena di balik setiap luka ada pesan tersembunyi. Dan bagi mereka yang mau mencari, luka bisa menjadi jalan menuju cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Menemukan makna hidup di jalannya. Di titik nol kehidupan, manusia sering bertanya, "Untuk apa aku hidup?" Pertanyaan ini datang bukan tanpa sebab. Ia muncul ketika manusia merasa kosong, ketika dunia yang dulu memberi kebahagiaan kini tidak lagi berarti. Tasawuf mengajarkan bahwa makna hidup tidak terletak pada apa yang kita miliki. Bukan pada harta, bukan pada jabatan, bukan pada pengakuan orang lain. Makna hidup terletak pada seberapa dekat kita dengan Allah. Ada orang yang menghabiskan seluruh hidupnya mengejar dunia, tetapi di akhir perjalanan, mereka justru merasa hampa. Ada pula orang yang hidup sederhana, tetapi hatinya dipenuhi dengan ketenangan, karena mereka hidup untuk sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Mereka hidup untuk Allah. Menemukan makna hidup bukan berarti hidup tanpa kesedihan, tetapi itu berarti memahami bahwa setiap kejadian dalam hidup memiliki alasan, bahwa tidak ada kehilangan yang sia-sia, tidak ada air mata yang terbuang percuma. Orang yang telah menemukan makna hidup di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mudah goyah. Ia bisa kehilangan segalanya, tetapi ia tetap memiliki tujuan.
Ia bisa jatuh, tetapi ia tahu kemana ia harus bangkit kembali. Maka ketika kita merasa kehilangan arah, ketika hidup terasa kosong, jangan mencari jawaban di luar. Jangan mencari makna di tempat yang salah. Tetapi lihatlah ke dalam hati yang paling dalam dan tanyakan, apakah aku sudah benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah aku sudah hidup untuknya? Karena hanya ketika kita menemukannya, barulah kita benar-benar menemukan makna hidup. Kembali kepada Allah dengan cinta, bukan paksaan. Ada orang yang kembali kepada Allah karena kehilangan, ada yang kembali karena penderitaan, ada pula yang kembali karena keputusasaan, tetapi tasawuf mengajarkan bahwa cara terbaik untuk kembali kepada Allah adalah dengan cinta, bukan paksaan. Cinta adalah jalan yang paling lembut, tetapi juga yang paling kuat. Cinta membuat seseorang tetap beribadah, bukan karena takut, tetapi karena rindu. Cinta membuat seseorang tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena terpaksa, tetapi karena ia telah menemukan kebahagiaan di dalamnya. Bukankah Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dekat dengan Allah? Tetapi, kedekatan itu bukan karena paksaan, melainkan karena cinta yang begitu dalam. Ada perbedaan besar antara seseorang yang salat karena takut siksa, dan seseorang yang salat karena ingin berbicara dengan Allah. Ada perbedaan besar antara seseorang yang berdoa karena terpaksa dan seseorang yang berdoa karena ia rindu dengan Tuhannya. Mereka yang kembali kepada Allah dengan paksaan mungkin akan datang, tetapi mereka akan mudah pergi lagi. Tetapi mereka yang kembali karena cinta, mereka tidak akan pernah benar-benar pergi. Cinta kepada Allah adalah cinta yang paling murni. Ia tidak tergantung pada dunia. Ia tidak berubah oleh keadaan. Ia adalah cinta yang memberi kekuatan, bahkan di saat-saat paling sulit dalam hidup. Maka jika kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembalilah bukan karena terpaksa. Tetapi, kembalilah karena kita sadar bahwa tidak ada tempat yang lebih baik, tidak ada cinta yang lebih indah selain bersamanya. Karena di titik nol kehidupan, kita akan menyadari satu hal. Semua yang kita cari di dunia ini sebenarnya hanya bisa kita temukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua akan menghadapi kehilangan. Entah cepat atau lambat, dunia akan mengajarkan kita bahwa tidak ada yang benar-benar kita miliki. Harta bisa hilang, cinta bisa pudar, kedudukan bisa runtuh, bahkan orang-orang yang kita sayangi pun bisa pergi lebih dulu. Tetapi ketika semuanya lenyap, ingatlah satu hal, Allah tidak pernah pergi. Allah tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di saat kita merasa sendirian. Maka, jangan melihat kehilangan sebagai akhir. Lihatlah ia sebagai undangan untuk mendekat. Lihatlah ia sebagai kesempatan untuk mengenal Allah lebih dalam. Karena sesungguhnya, kehilangan dunia bisa menjadi jalan untuk menemukan Tuhan. Jangan takut kehilangan sesuatu, selama Anda tidak kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selama kita masih memiliki Allah, kita tidak benar-benar kehilangan apapun. Jika video ini membuat Anda merenung, jangan ragu untuk meninggalkan komentar. Mari berbagi hikmah dan saling menguatkan dalam perjalanan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.